Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang bergantung kepada Tuhan. Tema ini saya ambil di dalam Kitab Mazmur pasal 40 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, pemazmur ini menceritakan tentang pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Dan dia mengambil suatu kesimpulan bahwa berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Tentu kita sering membaca bagaimana riwayat Daud semenjak ia dipilih untuk diurapi menjadi raja. Tentu dalam proses pemilihan tersebut banyak hal yang boleh kita saksikan. Bagaimana ia tidak dipedulikan oleh keluarganya seperti orang buangan. Dia dianggap sebagai pria yang masih kemerah-merahan. Tidak dianggap oleh keluarganya sebagai seorang pria dari anak Isai yang tidak pantas untuk menerima urapan dari Samuel untuk dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Semua anak Isai kecuali Daud sudah siap untuk menerima pengurapan dari Samuel untuk menggantikan Saul menjadi raja. Tetapi syukurlah Tuhan mengingatkan kepada Samuel bahwa semua yang ada di depannya tidak pantas untuk menggantikan Saul. Namun Tuhan sudah memilih orang yang diurapinya sekalipun tidak ada di depan Samuel. Disinilah Tuhan berpesan kepada Samuel bahwa manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Ya, anak-anak Isai yang sudah ada di depan Samuel memiliki perawakan yang baik menurut pandangan manusia, namun tidak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam proses berikutnya kita melihat bagaimana seorang Daud dibenci oleh saudaranya pada waktu Daud menonton pertempuran yang sedang terjadi antara bangsa Filistin dengan umat Israel. Ia direndahkan oleh saudaranya, ia tidak dianggap. Namun lihat sikap Daud, dia tidak menjadi seorang pendendam. Begitu pula pada waktu Daud menghadap Raja Saul, ia dianggap tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Daud itu. Dia masih dianggap sebagai anak kecil, pria yang masih kemerah-merahan. Namun perhatikan bagaimana respon Daud. Dia tidak sakit hati, dia tidak dendam. Sekalipun ia direndahkan, namun ia selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam nas ini, pengalaman Daud itu mengatakan bahwa berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Kenapa Daud mengambil kesimpulan demikian? Karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak tergantung dengan penilaian orang. Ia tidak bergantung kepada perkataan orang, namun ia bergantung kepada apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Bukankah sering kita menyanyikan lagu, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Dan Daud memiliki prinsip demikian. Sebab bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam perbuatannya Daud melakukan apa yang dia yakini dan yang dia percayai. Saudaraku yang kukasihi, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada para pendengar, sering kita menyanyikan lagu-lagu rohani yang membangkitkan iman kita, tetapi kenyataannya di dalam perbuatan kita sering kita menjauh dari apa yang kita imani. Kita sering membunuh iman kita sering berkata ya untuk firman Tuhan, tetapi sesungguhnya kita jauh daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Sering kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan relasi kita, mengandalkan keluarga kita, mengandalkan orang-orang yang terdekat dengan kita, namun ujungnya tidak sedikit banyak orang yang kecewa. Saudaraku kekasih, marilah kita merenungkan hal ini. Mari jadikan kebahagiaanmu untuk percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan bukan kepada manusia. Sekalipun kita ada di dalam ujung tanduk, penyakit yang belum disembuhkan, kesulitan ekonomi yang belum berakhir, namun milikilah komitmen bahwa hanya kepada Allah saja kita mendapatkan pertolongan yang sejati. Lihat pengakuan Daud di dalam ayat berikutnya. Dia berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, bila kita merenungkan kasih Tuhan bagi kita, betapa banyak pertolongan Tuhan bagi kita. Kadangkala kita tidak menyadari pertolongan Tuhan itu. Kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi tidak heran Daud menyadari hal itu.
Terlalu banyak perbuatan Tuhan yang dialami oleh Daud, dan termasuk kita sampai saat ini, hanya karena kita kurang bersyukur. Itulah sebabnya perbuatan Tuhan itu tersembunyi di dalam hati kita. Kita gampang melupakan perbuatan Tuhan hanya karena kesesakan sesaat. Hanya karena doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya banyak kita bersungut dan menyalahkan Tuhan. Saudaraku yang kukasihi dan yang kuhormati di dalam Tuhan, marilah kita merenungkan dalam hidup ini tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Mari kita banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Lihatlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dikasihnya bagi saya dan saudara. Dia telah menyediakan kepada kita hal-hal yang besar di depan. Itulah sebabnya kita terus bergantung kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sebab bila Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Allah telah menyediakan kepada kita kemenangan yang besar di depan, asalkan kita mengandalkan Dia dan percaya sepenuhnya kepadanya, dan jangan bergantung kepada manusia dan juga kepada kekuatanmu sendiri. Sebab firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala lakunya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.